Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Babu raf'il basar minas sama. Babu raf'il basar utawi iki dibuka terangkan ngangkat pandangan, ngangkat meninggal minas sama mari Allah dulu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu qala dawu sapa Rasul ma balu aqwabi ma utawi apa iku balu aqwabi tingkate pira-pira kaum yang takuna halih ngangkat sapa aqwam Abu So'u yang kira-kira meninggali takwa binas sana inalik aradu di sholat ini kedalan sholatnya takwa layak tahunnya becek lain-lain teman sopo takwa andali kasate membunuh ya takwa awulah lupa takwa utawa yakti dari cekak berteman atau al-soruhu bila-bila meninggali takwa babu ketika sholat dan seterusnya keberadaan makruhin oleh tinggalan nari-nari sembahyang Ana Isa radhiyallahu anha qala dawu sapa Aisyah Sa'altu Ruwana Isya Takam Yesus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anil Kifati Sa'il Qawlati Sholati Indal Sholat Faqala Maqadahu Sopokan Nabi Dua kali Iltifat Itu ikhtilasun Nyopet yang harus bukan wakoni ikhtilas sopa syaitan sekali sholat hati sampai sholat terus bahas masalah sholat masih akan nanti masalah sholat dengan zaman sehingga yang memiliki nanti sholat nanti sampai datang kanjeng Nabi dan jangan sampai kelewatan kanjeng Nabi di mana ukuran segala sesuatu adalah materi sehingga hukum dunia ini sulit untuk dihindari. Apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasul di saat hidup atas zaman sebagai itu satu pun dalam waktu dari Nabi saat di zaman Nabi lakon dari kali Allah sisa teman-teman ini orang tak akan perintah perintah itu kami selalu berden maksiat karena itulah pikiran-pikiran kita, tujuan dari keinginan kita ini adalah memperbaiki ibadah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Insya Allah selalu. Sebab mereka kita menilai zaman sebagai ini buatnya kembali api itu rusak, sehingga takanan ketaatan kita kepada Allah sangat sekali berbeda ke arah yang lebih baik.
usaha untuk taat Allah, cita-cita untuk taat Allah, kata-kata kita nanti bahwa nanti mikir akan yo bisa sholat menang yo tadi yang kita pikirkan adalah akan yo oleh enak itu, akan yo oleh menang itu, padahal kuncinya ada di sholat. Sholat ini Rasulullah Ghazali ini gak ada ruh, gak ada nyawa. Dan nyawa sholat ini khusyuk ini. Jadi jangan bayangkan karena Allah terus nyawa ini. Ketika seseorang tidak punya nyawa, maka makannya otomatis berfungsi. Pendengarannya tidak berfungsi. Artinya tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka lihat dan mereka dengar, sehingga lidahnya, matanya, telinganya mungkin baru sakit mendekat mereka sebab mati dan beliau. Maka inti daripada ketenangan hidup adalah kita cita-citanya bertujuan, tapi bagaimana kita bisa sholat dengan khusyuk supaya hidup kita dipenuhi dengan cahaya karena hidup. Sehingga dari Nabi ini dakwakan ma'al aqwamin yaqra'una absarahum as-sama' fi salatihim. Apa sih ya, kenapa orang-orang itu kalau sholat itu suka mengangkat penglihatannya ke atas? Apa sih orang boleh sembahyang pada anak baru? Tahu apa? Layak tabungan dari air. Ada dua pilihan, kok ini atau kamu akan buka. Jadi dua pilihan ini kita oleh kami Nabi didorong. Kalau apa sebenarnya malah itu tak buka. Kalau kamu lakukan nanti kamu akan buka. Jadi ancaman serius oleh Nabi bahwa sholat itu dalam rangka menempuh kekhusyukan antara lain adalah pandangan kita tidak boleh ke arah yang lain selain yang ditentukan. Nah, pandangan di dalam sholat ini menguji pandangan sholat ini jangan sampai melewati dan berpindah dari tempat sujud. Nah, tempat sujud sampai tentu bisa memperkirakan. Nah, itu yang dilihat. Bahwa tidak arah pukul, bahwa tidak arah terlalu misal, tangannya misalnya, atau mungkin kanan ke kiri. Itu makanya menurut banyak pendapat bahwa menghiasi tempat sholat itu hukumnya makruh. Jadi memasang ornamen, memasang segala hal yang di area sholat itu hukumnya makruh karena bisa mengganggu terhadap pandangan orang yang sedang ibadah. Mari kita kapan biasanya orang yang malah buat sisi banyak mana, karena hubungannya sampai, karena hubungannya sampai panggilannya selalu jadi ngomong ini. Nah, dalam hal ini Imam Ghazali itu berbicara tentang khusyuk bahwa sebab-sebab bisikan hati ini ada dua. Yang pertama Bukit Joko ini masalah lingkungan pandangan kita. Kadang-kadang beberapa situasi kalau mau kata takbir itu sholat makanya sama dengan saya ini masjid itu mungkin menjadi daya tarik bukan karena kita tenang sholat di situ, tapi karena beda. Masjid Mawar, Wapi, Masjid Kurek, yang rusak itu sepi.
masjid Tebu, masjid Candi, masjid Merah, semua menjadikan keindahan. Nah, orang yang mampir di situ, ya biasa sholat, tapi menikmati keindahan. Jalan akhir. Nah, yang kita dengar itu dipengaruhi dari luar. Maka cara mengatasinya adalah menghilangkan pandangan dan pendengaran apakah benar yang dihilangkan atau kita yang berusaha. Makanya di kawasan banyak kata nggak bisa foto sampai disunahkan sembahyang bunyi tembok atau nanti cagak supaya pandangan sampai ke atas. Dan dari itu maka menggunakan pakaian-pakaian yang bisa mengganggu orang di belakang sampai itu dimakruh, termasuk kaosan gambar ini. Loh, Pak Jokowi itu dimakruh, maka sangat menghidupkan. Jadi pergeseran dalam agama ini sangat mencolok. Dia mau berbuat ini tahun berapa sakian itu saat di warna-warni di tempat-tempat itu semua dari kasar, tapi dia berputar salah. Tapi pergeseran dalam ini hanya kemudian bisa berpengaruh terhadap nilai-nilai ibadah. Suwe-suwe kok, suwe-suwe kok mayat dibungkus pakai barang. Yang kedua, ada hal-hal yang memang mengganggu dari unsur batin, pengenalan jenuh. Nah, pengenalan jenuh ini fokus perasaan fokus. Makanya kuncinya itu yang merusak semuanya adalah satu, fokus ya. Anti-diri itu mikir segala sesuatu yang belum terselesaikan, belum tercapai atau terlalu semangat dunia. Jadi berusaha hati ini kosong sehingga berpikir bahwa dia sedang sholat. Nah, caranya itu mereka berusaha batin. Caranya bahwa satu, jangan usahakan ngerti artinya apa yang keluar dari mulut sampai. Apakah itu takbiratul ihram, apakah itu bacaan kita, apakah itu bacaan Fatihah. Iya na'budu wa iya nasta'in dibatik pas itu, atau pas Allah dibatik. Walaupun hanya sedetik dua detik, karena sholat itu akan disolatkan kepada Allah sesuai dengan apa yang diamankan, bukan karena bacaannya, bukan karena amalnya, bukan karena jumlah rakaatnya banyak, bukan. Karena yang diamankan tidak apa, kecuali yang diamankan. Bacaan lupa kita bilang dia. Makanya jangan ada sulit-sulit karena sebenarnya tidak karena mampu lagi. Jadi dimengerti apa salahnya dan apa susahnya kita itu memahami dulu bacaan kita itu yang kita baca artinya, sehingga pada saat iya dan kedua iya dan saya ihdinas siratal mustaqim. Kita tidak pernah sedang berdoa, kita tidak pernah sedang meminta kepada Allah ibadah begitu saja. Ini namanya hobi, lalai dalam karena kita tidak memahami itu. Lanjut yang kedua, mengosongkan hal-hal yang bisa membuat hati ini tertarik pada hal tersebut. Makanya zaman ini pas waktu makan sore bahkan kali sembahyang mana bisa ojo sembahyang pas buka pemeriksaan batal sih baru sembahyang ojo langsung sembahyang maghrib kok
Kita ini menang sholat, menang mana? Nek menang mana bisa sih? Baru menang mana bisa menang? Kita ini menang sholat, apa mah? Nek menang sholat pakai segala hal yang belum selesai, belum selesaikan dulu. Ada urusan mana? Ada urusan tujuh, ada urusan utang, takjiah, pas bayar isi ini, aduh, berbahaya para ekonomi motor dan ekonomi saya sebuah hal yang membuat kita ini merasa terganggu. Apakah kemudian kita putus asa? Justru kita berusaha, ibaratnya ini banyu ini ada banyu kotor atau banyu coklat. Ketika itu dipercoba sebelah itu ada banyu coklat, banyu kotor ini sama ini banyu ini suwe-suwe ini otomatis banyu coklat tetapi banyu kotor itu tambah bening atau tambah rusuh sangat kulit banyu berkeras terus maka banyu coklat itu lama-lama akan hilang. Maka usaha kita jangan sampai punya rasa percuma gak khusus sembahyang, nek khusus sembahyang kita sembahyang, nek sampai hindari sholat hanya karena cara tidak khusus, maka setan akan menang. Karena menurut tujuannya setan supaya orang itu boten sholat. Maka sebab-sebab inilah yang harus kita cari, apa yang membuat nanti sholatnya boten sakit menangno hati masalah hati. Karena itulah yang pertama hukum dunia kita hilangkan. Caranya bagaimana? Tidak bergantung dan tidak berharap kepada selain Allah. Bahwa rezeki semuanya hanya Allah. Gitu rezeki Allah sakit ngatasi, walaupun terima. Tapi urusan anak kali bujuni. Nah seringkali kita nanti dalam sholat akhirnya bujuni itu bisa kau bisa. Enggak. Makanya ada seorang syekh. Jadi di tengah kesulitan hidup, jadi banyak hal yang dipakai untuk pelarian mengambil manfaat. Ada yang dibudo sampai tujuh, mengaku seorang syekh, saya kawin dengan seorang perempuan selama 40 tahun, saya pernah ada jodoh-jodohnya. Aku gak pernah dengar di mata dia. Padahal dia itu adalah misanan saya, anak dari paman saya, lalu saya kenal. Tapi saya mohon kepada Allah, ya Allah berikan bahasa dari ujian yang kau berikan berupa istri, ya dengan bahasa yang lebih baik. Akhirnya dari 40 tahun singkat pernah enak-enak enggak pernah berdiri di hadapan istrinya dan enggak mungkin dia sebagai menolak. Bahkan santri-santrinya kontrol itu mendukung untuk menolak dan mencarikan istri yang baru sama tidak dari sana untuk boleh berhubungan dengan Allah. Santri urunan Pujai sama pekan kawan dari apa mereka maka dituduh zino, dituduh macam-macam kalau dituduh padahal akhirnya beliau ngomong aku tidak dibalas sama siapa dan saya mendapatkan balasannya. Kamu lihat sendiri selama 40 tahun saya berhubungan dengan istri saya walaupun kaya tapi tidak mengenal aku.
ya aku dikai soleh soleh. Yang kedua lebih dari itu, karena hubungan saya dengan istri yang tidak baik, saya bisa campur oleh masyarakat dengan baik. Saya bisa menjadi produktif dan akhirnya banyak mengarang dan menulis kitab. Artinya godaan hatiku datang dari istri tidak dibawa sholat, tidak dibawa dalam hidupnya, tapi dicari pemanfaatannya karena nggak pernah komunikasi dengan bujune, nggak pernah bermesraan dengan bujune seperti orang lain. Akhirnya cewek itu menjadi orang produktif. Kalau kita sangat memaklum, nah maksud, mereka mau Quran sehari, nulis buku, pulang dan sebagainya. Itu bisa mengambil manfaat dari belajar dari itu mungkin saja sama ditakdirkan Gusti Allah saya tidak pakai duit-duit. Akhirnya rajin ngurusi langkah sebelah sampean itu. Ya benar ada gara-gara jadi saya syukurnya bersampean itu. Alhamdulillah kabur aku bisa nyapu. Alhamdulillah, gara-gara aku di PHK, ya polisi ada, punya aku begini. Doa kita tidak habis, kita minta Allah surga. Lalu kemudian Allah mengatakan, apakah kamu mengira? Ketika kamu sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, lalu dibiarkan? Tidak. Kalian pasti akan saya uji, kalian pasti akan saya berikan ujian supaya bisa diketahui apakah sampai benar-benar orang yang beriman atau tidak. Jadi kita mulai kepingin tapi dua kita suatu kaca, oh iya kita suatu kakak punya tidak melalui jalan menuju surga ini. Jadi uang diuji di siapa seorang. Nah, ketika saat doa itu di saat saatnya budaya uangnya jamaah enggak kok bergen berdina khusus motor dengan kuasnya motor saya aktif waktu beliau seperti motor ini ternyata itu dijelaskan oleh Allah. Pekerjaannya juga, kekayaannya juga, karena itu yang membuat pikiran saya sehingga saya tidak bisa memikirkan tentang ramainya masjid, ramainya musyola. Bagaimana mungkin kita merasa tenang di saat hari kita tergantung terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Maka pada saat sampai dua pilih suatu tenang dengan akhirat, lalu kemudian sama dibakukan oleh Allah, itu buah dari doa saya sendiri. Lalu doa oleh Allah itu datang dibakukan oleh Gusti Allah tidak bisa baik yang lain. Dua Allah berikan rezeki, Allah kembalikan harta saya dari Allah. Kita berdoa benar. Maka kenapa Rasulullah SAW membiarkan sahabat-sahabat yang dekat dengan beliau dalam keadaan miskin dan punya pakaian? Asal Sufah 70 orang, kalau saya Hurairah, saya melihat asal Sufah 70 orang ini pakaiannya macam-macam. Ada yang selalu pakai lambu, ada yang lambu pakai sandal, ada yang saya dicangkang sampai sore pakai tol. Apakah itu merupakan tidak kaya? Padahal lagi itu 200% tidak. Bahkan Nabi khawatir kalau seandainya sahabat-sahabat ini hidup dalam kekayaan. Yang saya khawatirkan bukan kalian hidup miskin setelah aku mati. Yang saya khawatirkan adalah jika Allah mengubah harta kepada kalian, sehingga kalian menjadi berebut satu sama lain dan saling bunuh. Sampai koncolan bisa berusuh, saling membantu. Kadang-kadang itu dalam kondisi tidak punya, karena saya ngopi bareng kemudian saling
mengingat ke kesulitan orang lain itu hanya orang-orang yang ketika dia tidak tunai. Tapi ketika hidup besar dengan sama kayak saya, ayo banyak sampai ada sesuatu besar industri. Setiap kota ini ada industri panas besar. Itu hone wong tekapan pikirannya hanya satu kepada dunia. Makanya Nabi kalau hukum dunia Rasul kulli khati'ah, senang dunia itu adalah sumber setiap kesalahan, pangkalan segala dosa itu disebut dunia. Wa ma kulli fasad, dan sumber dari segala kehancuran itu hukum dunia. Ini boleh apa kita ini nganggap dunia itu berarti. Nah sekarang bagaimana dunia itu bisa kita jadikan bekal di dalam hidup ini. Sejak gue alhamdulillah sampai ya pas saat tua, saat ini saya berjauhan dari dunia itu hati bersih sampai hati itu bersih untuk urusan kesengsaraan boleh muncul. Saya ini sama kayak sudah sama dari samu, sudah saya jadi di dalam orang anak itu tidak sama dengan anak, bukan sama lagi kegiatan yang melakukan kesugihan itu lagi bukan itu lagi maka anak kita jadikan bekal menuju akhirat. Dunia yang kita miliki hari ini kita jadikan bekal bagaimana kita selalu dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan fakir, dekat dengan miskin, sedekah kepada orang fakir, itu solusinya supaya kita berpikir tentang khususnya sholat. Kalau mau pakai khususnya boleh. Jadi itu urusan maka sebenarnya usaha bagaimana kita sholatnya bisa. Dulu Rasulullah contoh yang jelas. Rasulullah situasinya gaya Abu Abu Jahal, Abu sembahyang itu baru sampai kursi. Buya sembahyang kali ini orang Indonesia sangat nonton. Sanggala, kali Nabi sanggala api, kacau nama masjid, dikirani terganggu kali sanggala api. Mundur kok sembahyang, saya tidak ahli di kamar bicara sanggala berkenaan api semua. Kalian ini kasih emas dari belakang dan lagi dalam Rasulullah itu berkah dari Nabi ningali ali-ali jamaah ali-ali jamaah mantul sholat mantul Jumat mantul berkah sholat berdua karena ganggu sholat langsung Abu Bakar sholat mereka boleh tidak boleh dewi manut ini semacam manut dorong ini berikut mengimpang itu indah ada air ada gunung-gunung tapi semuanya itu sangat khusus datang sholat naikkan Nabi kalau ada takbir karena takbirnya itu semua sholatnya terganggu terus ya mikrofon ini juga sudah kalau selanjutnya ada dengan wakil mohon mereka harus sembahyang semua tahu ganggu sembahyang
Jadi pikiran kita hari ini tentunya untuk sholat berkait aku ini. Bahwa tujuan sholat bagaimana kita bisa menuju dan menunjukkan kita untuk sholat. Saya lah berusaha inti sholat kita menjadi hal yang utama tujuan untuk kita dan kita usahakan untuk bisa khusyuk. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa-doa sehingga kita itu paling Allah kasih barang hati dalam menjalankan sholat sehingga sholat ini benar-benar kita lakukan saja yang ikhlas juga khusyuk. Ini ya Rabbal Alamin. Rabbi ma'afa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amisna fi qawli wa mu'afatin minal fitnah. Rabbi wa'afa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amisna fi qawli wa mu'afatin minal fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana umurana wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.